Shalom sahabat penyejuk hati, kembali kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ingin membahas firman-Mu ya Bapa, agar hidup kami benar di dalam kebenaran yang Yesus inginkan. Agar kami terus berbuat demi kemuliaan nama Tuhan, dan kami tetap memancarkan sukacita yang Tuhan Yesus ajarkan. Agar dunia yang semakin gelap ini memiliki terang yang daripada Tuhan. Agar dunia yang semakin tawar ini memiliki rasa yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau ya Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita akan membahas kebenaran, bagian-bagian kebenaran firman-Nya yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun meroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mempelajari latar belakang dari kitab ini, yakni para rasul atau para murid melawan satu aliran yang sedang berkembang pada saat itu, yakni nama alirannya aliran Gnostik. Kalau dikatakan aliran Gnostik adalah mencampur baurkan setiap aliran-aliran atau setiap pengetahuan-pengetahuan menjadi pengajaran, dan tetap tujuan dari aliran ini menghempang seluruh ajaran Kristus. Tetapi hal yang luar biasa yang ingin saya katakan adalah ketika engkau percaya kepada Yesus, maka percaya dengan sungguh. Amin. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ketika engkau menghadapi pandemi, engkau menghadapi kesulitan-kesulitan, terkhusus yang paling sering dikatakan kesulitan tentang ekonomi, benar. Tetapi yang saya ingin katakan, ketika engkau percaya Yesus, maka hal yang pertama yang terungkap adalah tidak cukup hanya bersabar, tetapi tegar. Apa bedanya sabar dengan tegar? Sabar itu baik kalau kita mengetahui arti sabar, yakni tidak pemarah dan tetap menjalankan dengan setia. Tetapi tegar lebih dari itu. Ketika engkau tegar menghadapi situasi pada saat ini, maka engkau hanya cukup mempercayakan Yesus yang memenangkan, melewati setiap proses yang Tuhan inginkan. Di tengah-tengah sulitnya zaman, tegar dibutuhkan. Maka sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan, tegarlah menghadapi kehidupan ini. Para murid juga tegar menghadapi aliran-aliran yang ingin menghempang ajaran yang Yesus inginkan. Dengan apa? Dengan persekutuan tetap di dalam sentral kasih Tuhan. Ini yang luar biasa sahabat penyejuk hati. Ketika engkau bersekutu dengan Tuhan Yesus, benar. Kalau kita melihat banyak sekali protokol pada saat ini yang menginginkan kita untuk hidup sehat, tetapi berjarak dengan persekutuan. Tetapi izinkan saya mengatakan, hubunganmu dengan Kristus hanya sejauh doa. Maka percayakan persekutuanmu kepada Yesus dengan tetap terus membangun bait-bait doa di tengah-tengah hidup keluargamu. Hal yang ketiga tetap diajarkan oleh para murid, yakni sukacita. Sukacita yang diinginkan adalah tegar menghadapi proses
dan tetap berbeda dengan dunia ini. Bagaimana pendeta, hidup saya miskin, hidup saya tidak mampu, bagaimana saya mengubah nasib ini? Oh, nanti dulu, saya ingin katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah memilih-milih dan tidak pernah melihat rupa untuk mengungkapkan kasih-Nya. Saya miskin pendeta, tetapi izinkan saya mengatakan, setiap kita dapat meraih masa depan yang lebih luar biasa dengan kebenaran Kristus. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena anak orang kaya memiliki kesempatan yang sama dengan anak orang miskin. Kalau di berita liputan 6 tahun 2018 dikatakan ikan kembung proteinnya lebih daripada ikan salmon. Ini yang luar biasa. Berarti Tuhan tetap merancangkan semua yang baik terhadap kehidupan kita. Maka sukacitalah, maka tegarlah, maka hadapi setiap pergumulan kehidupan kita dengan persekutuan dengan Yesus. Bangun baik-baik suci, bangun baik-baik suci dan baik doa di tengah-tengah hidup berkeluarga. Maka setiap keluarga harus ada leader untuk memimpin ibadah-ibadah di tengah keluarganya. Saya yakini sahabat penyejuk hati tetap mengandalkan Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai langkah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, kami akan hadapi setiap hari kami dengan terus bersukacita. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu, terima kasih Tuhan atas pembentengan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Rancangan-Mu yang baik dapat terwujud di dalam hidup kami, itu yang kami imani. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.